Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kefatir Nurseri. Jadi yang pertama saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya pada 1444 Hijriah ini. Ya, jadi di suasana Ramadan kali ini saya mau bercerita ya tentang hobi saya menanam, teman-teman ya. Jadi ternyata dari hobi ini ternyata juga bisa menjadikan suatu kegiatan yang bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Ya, jadi apalagi di bulan Ramadan ini ya. Ya, jadi sebenarnya saya ini alhamdulillah karena hobinya tanam, jadi punya usaha walaupun kecil-kecilan ya. Itu juga usaha di bidang tanaman juga, yaitu saya penyedia aneka bibit tanaman teman-teman ya. Jadi bukan cuma bibit anggur aja ya. Jadi ada durian, ada alpukat, ada jeruk dan lain-lain ya. Itu juga sedia. Nah, kali ini teman-teman ya, karena di bulan Ramadan ini memang ini adalah insya Allah bulan yang penuh rahmat dan berkah ya buat kita semua. Tapi memang di sini saya mau bercerita kalau menanam anggur itu juga merupakan salah satu, ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan dari menanam anggur ya. Jadi bisa kita buat untuk ngabuburit ya, atau menunggu waktu berbuka puasa. Dan kegiatan-kegiatan dalam menanam anggur itu ternyata bisa kita mulai ya dari pagi hari seperti ini ya. Jadi sebelum berangkat kerja mungkin teman-teman, sebelum berangkat ke kantor kemanapun ya, atau mungkin masih sekolah ya, itu juga bisa. Karena memang hobi tanam ini, maksudnya hobi tanam menanam ini kan biasanya bukan cuma dari umur-umur tertentu ya, bahkan di semua umur itu kalau sudah hobi ini sepertinya ya hobi aja ya teman-teman ya. Mulai dari yang muda, yang tua, itu kalau sudah hobi pastilah akan senang ya, senang dengan menjalaninya. Nah, jadi di bulan Ramadan ini teman-teman ya, kalau teman-teman misalnya baru niat atau baru mulai menanam anggur, ini di bulan Ramadan ini buat yang menjalankan puasa, ini menurut saya bisa untuk kita jadikan kegiatan selama di bulan Ramadan. Nah, kalau seperti saya memang, karena memang saya usahanya di bidang tanaman juga, jadi ya kesehariannya memang ngurusin tanaman ya teman-teman ya. Ya, tentu saja kita suka tanaman atau hobi bertanam itu ya bukan harus usahanya juga di bidang tanaman juga ya teman-teman ya. Ya, jadi buat teman-teman yang kerjaannya lain juga kalau sudah hobi ya, kalau nanam anggur itu teman-teman asik sekali ya. Sama di bulan Ramadan ya, ini banyak sekali kegiatan yang bisa kita lakukan ya. Jadi mulai dari pagi hari seperti ini kita bisa mulai dengan ngecek media tanamnya ya. Mungkin kita bisa ngecek apakah media tanamnya ini bersih atau tidak. Maksudnya bersih di sini bersih dari rumput liar atau tidak. Jadi kalau banyak rumput liar bisa kita cabuti. Jadi bisa kita mulai dari mencabuti rumput-rumput liar yang tumbuh di media anggur kita. Kenapa harus dicabuti? Karena rumput liar ini juga salah satu ya. Jadi kalau kita kasih pupuk ya, jadi kalau rumput liarnya nggak kita cabuti teman-teman, nanti pupuk yang kita kasih juga akan terserap ya oleh akar dari rumput liar yang ada di media tanamnya. Itu juga salah satu faktornya. Kemudian tentu saja kenapa rumput liar itu tumbuhnya cepat ya, karena salah satu faktor juga berarti media tanam yang teman-teman pakai itu berarti media tanam yang subur. Makanya rumput liar itu akan cepat sekali tumbuh. Itu juga salah satu indikasi kalau media tanam yang kita pakai itu subur. Nah, setelah mencabuti rumput-rumput liar atau kita ngecek medianya, bisa kita lanjut ke penyiraman ya. Penyiraman juga kita bisa lakukan tiap hari juga nggak masalah sih, asal media tanamnya poros ya. Jadi poros itu media tanam yang saat kita kasih air berapapun itu akan hanya numpang lewat saja, jadi tidak akan terjadi genangan. Dan ini memang biasanya
untuk menyiasati dengan metode tanam yang menggunakan planter bag dan pot ya, seperti di kebun mini saya, karena saya tidak punya kebun teman-teman ya. Jadi ini hanya skala hobi saja di atas rumah ya, di lantai 2. Ini dulunya bekas jemuran ya, tempat jemuran saya sulap jadi kebun anggur mini dengan konsep yang minimalis. Tempatnya kecil tapi varietasnya cukup banyak. Nah, karena memang kalau kita pakai pot atau planter bag memang disarankan media tanam yang poros. Jadi saat kita siram, airnya hanya numpang lewat saja. Nah, setelah kita lakukan penyiraman, ini biasanya juga kita bisa melakukan yang namanya itu pengecekan daun ya. Nah, saya di sini bicara tentang skala hobi saja karena saya tidak punya kebun anggur. Mungkin kalau secara punya kebun anggur luas ya, mungkin ini tidak begitu dilakukan ya. Tapi kalau hanya skala hobi seperti saya yang pohonnya tidak banyak-banyak banget ya, melakukan pengecekan daun itu menurut saya hal yang masih wajar teman-teman. Bisa buat waktu kita dalam menjalankan ibadah puasa. Apa aja yang dicek? Jadi kita cek itu daunnya ya, atau batangnya, atau dahan daunnya, atau dahan pohonnya maksudnya. Ini dari serangan hama dan juga jamur. Nah, jadi sebenarnya kita bisa melakukan pengecekan ya secara visual. Jadi setiap hari pun boleh sepertinya teman-teman ya, malah lebih bagus. Nah, ini kita cek bolak-balik kira-kira daunnya ini apakah ada serangan hama ataukah tidak ada serangan jamur, maksudnya begitulah. Jadi kita bisa antisipasi pohon kita jika terkena serangan hama dan juga jamur. Jadi segera bisa kita lakukan pencegahan atau pengobatan. Nah, bukan cuma itu aja ya. Mungkin bisa juga teman-teman lakukan itu adalah penataan cabang tersier ya. Bisa teman-teman tata, yang mau dibikin para-para atau bikin tralis atau bikin tabulam pot ya. Ini bisa kita tata agar rapi. Kemudian bisa teman-teman lakukan juga pembuangan sulur-sulur anggur ya, yang tidak ada fungsinya untuk pohon anggur, jadi bisa kita buangi ya. Kita buangi sulurnya. Kemudian juga kita juga bisa melakukan axle break pada tunas-tunas air yang tumbuh di batang tersier. Itu juga merupakan salah satu kegiatan dalam menanam anggur, karena hal-hal itu sebenarnya hal-hal yang biarpun tidak setiap hari, tapi kalau pohon kita subur ya, ini periodenya akan cepat teman-teman. Jadi seperti sulur aja, sulur itu kalau pohon kita tumbuhnya bagus ya, itu sulur itu akan selalu muncul. Jadi kita sering melakukan perapian sulur atau pembuangan sulur. Nah, jadi sebenarnya banyak hal ya yang bisa kita lakukan. Mungkin pas waktunya mupuk ya, kita bisa mupuk, sekalian mupuk ya, terus disiram. Kemudian penyemprotan insektisida atau fungisida juga bisa dilakukan kalau pas lagi waktunya. Ini bisa pagi atau sore hari, nggak masalah karena ini puasa, jadi kita incar-incar waktu aja. Kalau pagi ya pagi aja sekalian sebelum panas ya. Kalau sore ya sore sekalian, mungkin setelah asar itu juga boleh kalau mau melakukan penyemprotan ya, itu nggak masalah. Kemudian kalau mungkin anggurnya lagi fase berbunga atau sudah beri kecil atau sudah berbuah ya, kita bisa melakukan juga pengamatan terhadap buah-buah anggur kita. Maka anggur-anggur kita itu terbebas dari serangan hama atau jamur, atau bisa melakukan seperti halnya penjarangan beri ya. Pada saat awal-awal beri set itu juga perlu agar buah anggur kita itu tidak terlalu banyak isinya, maksudnya dompolannya itu sedang-sedang aja, jadi tidak terlalu padat-padat banget ya. Kalau terlalu padat banget nanti tidak dikurangi jumlah berinya, juga bisa menghasilkan buahnya bisa pecah nantinya teman-teman, atau terjadi crack ya. Nah, setelah itu endingnya pastinya kalau anggur kita udah ada yang matang ya, ini bisa kita petik ya untuk berbuka puasa ya. Jadi itulah menurut saya ini asiknya menanam anggur ya, terutama di bulan Ramadan ini, karena banyak hal yang
bisa kita lakukan sambil mengisi waktu kita menunggu berbuka puasa. Dan ini juga bisa untuk selingan buat teman-teman yang punya kegiatan lain atau kerja ya. Ini juga bisa diatur saja waktunya teman-teman ya. Jadi sesempatnya. Jadi buat teman-teman yang baru mulai senang menanam anggur, ini saya ucapkan selamat datang di dunia pengangguran. Mudah-mudahan teman-teman yang baru mulai menanam anggur, ini anggurnya bisa tumbuh subur dan cepat berbuah ya. Jadi sebenarnya tanam anggur itu ya dibilang gampang banget ya enggak, susah juga enggak. Ini tergantung kita. Kalau kita rajin melakukan perawatan, insya Allah anggur kita juga akan cepat berbuah ya. Jadi sebenarnya bukan seberapa cepat kita membuahkan anggur. Kenapa? Karena tanam anggur itu bukan lomba teman-teman ya. Jadi teman-teman harus persiapkan dulu pohonnya ya, persiapkan dulu percabangannya, terutama cabang tersiernya. Kalau sudah tersiernya dirasa sudah mantap, baru teman-teman bisa melakukan yang namanya pangkas pembuahan ya. Jadi inilah pengalaman saya selama ini menanam anggur ya, terutama di bulan Ramadan. Jadi sangat-sangat bisa untuk mengisi waktu kita sambil menunggu waktu berbuka puasa. Terutama ini yang paling sering buat waktu kita itu terasa tidak seperti puasa, maksudnya waktunya cepat itu pada saat saya biasanya melakukan pembibitan anggur ya, melakukan grafting atau sambung anggur ya. Ini juga kegiatan yang menurut saya sangat bisa untuk mengisi waktu luang untuk di bulan Ramadan ini ya. Jadi buat teman-teman yang mau pesan bibit anggur di pakai Fatir Nursery juga banyak, silahkan teman-teman ya. Jadi di sepanjang bulan Ramadan ini memang ya seperti tahun-tahun berikutnya pun sama ya, seperti halnya pohon, bukan cuma pohon anggur aja, semuanya juga sama. Yang bisa saya kirim itu pasti biasanya untuk Pulau Jawa selama bulan Ramadan ini ada promo, yaitu gratis ongkos kirim. Terus Pulau Jawa saja, di luar Jawa ya silahkan tanya-tanya saja ya. Intinya lagi ada promo. Untuk pembelian bibit silahkan WA nomor saya di bawah ini ya. Mungkin videonya sampai di sini dulu. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankannya di 1444 Hijriah ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah kita sampai nanti hari raya ya, dan juga selalu diberikan kesehatan juga dan kesempatan agar bisa kita bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Semoga kita selalu diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan lagi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.